Bapak Ibu juga mendapatkan modul ya di LDK. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara teori tentang konsep dari katalogisasi itu apa, manfaat, fungsi, tujuan, saya tidak akan menjelaskan itu semua. Yang sifatnya teori tidak akan saya jelaskan ya, karena waktunya tidak cukup. Tetapi bagaimana teori yang Bapak Ibu baca itu diaplikasikan pada kegiatan Bapak Ibu sehari-hari nanti di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi saya hanya menyampaikan dari teori itu sudah saya rubah menjadi kegiatan yang memang Bapak Ibu dapat lakukan. Jadi secara praktiknya gitu ya. Meskipun nanti ada praktek katalogisasi, nanti ada praktek pengelolaan perpustakaan sekolah, tetapi saya harus menjelaskan juga karena nanti Bapak Ibu harus mengerjakan penugasan. Penugasan itu salah satunya Bapak Ibu harus membuat katalog dari buku yang Bapak Ibu miliki masing-masing. Jadi bisa dibaca di instruksinya ya. Kemudian juga nanti di tes formatif, Bapak Ibu harus mengerjakan juga tes formatif. Nah itu juga kalau Bapak Ibu misalnya di tatap muka tidak dijelaskan tentang pengertian atau segala macam, memang tidak akan saya jelaskan, tapi Bapak Ibu sudah dapat modulnya, ada pembelajaran mandiri, jadi dari sana. Tetapi saya wajib menanyakan sehingga bisa mengetahui Bapak Ibu membaca atau tidak modulnya. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya dibaca modulnya, Bapak Ibu ikut tatap muka, kemudian Bapak Ibu nanti mempraktekkan dan itu nanti bisa mengerjakan tugas formatif dengan baik. Nilainya 30% Bapak Ibu. Jadi kalau 30% Bapak Ibu dapat nilai 100 besar, tapi kalau yang hanya 10% Bapak Ibu dapat nilai 100 pun kecil karena hanya 10% diambilnya. Lebih kecil lagi kalau Bapak Ibu nilainya kecil. Jadi tolong semuanya diusahakan lulus dari KKM-nya ya 70,01. Oke, kita mulai ya. Baik Bapak Ibu, nah, saya akan menjelaskan sedikit saja bahwa perpustakaan yang Bapak Ibu kelola saat ini harus berfungsi sebagai fungsi sumber belajar, sebagai fungsi sumber informasi, sebagai berfungsi sebagai sumber penelitian sederhana, dan keempat berfungsi sebagai sumber rekreasi. Artinya perpustakaan kalau tidak ada aktivitas di dalamnya berarti belum memiliki keempat fungsi ini. Di mana perpustakaan tidak hanya sekedar untuk tempat menyimpan buku, kemudian ada yang meminjam dan mengembalikan, tetapi juga harus bisa berfungsi sebagai sumber belajar. Artinya ketika guru membutuhkan suasana yang berbeda di dalam proses pembelajaran, kemudian bisa lebih tepatnya nanti bisa dilaksanakan di perpustakaan, karena berhubungan dengan bahan-bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan, bisa menjadi sumber belajar. Nah, tentunya bagaimana caranya ya harus diatur waktunya, misalnya bagaimana siapa yang akan menggunakan, tentu ada jadwal. Jadi ada kerjasama antara Bapak Ibu dengan wali kelas. Kemudian sebagai sumber informasi artinya Bapak Ibu ketika di perpustakaan, siapapun yang bertanya kepada Bapak Ibu menanyakan sesuatu, entah itu yang berhubungan dengan bahan perpustakaan, atau dia berhubungan dengan sumber informasi, atau dia menanyakan sesuatu hal yang memang bisa dijawab oleh Bapak Ibu, nah itu adalah sebagai sumber informasi, maka harus dijawab. Kemudian sebagai sumber penelitian sederhana, Bapak Ibu tentu juga kalau yang guru-guru biasanya harus membuat penelitian tindakan kelas. Nah, salah satunya itu bagi guru. Nah, bagi siswa, biasanya siswa juga mendapat tugas dari guru, misalnya dari guru IPA, dia harus membuat semacam misalnya mendeskripsikan suatu binatang yang dianggap binatang ternak, yang termasuk hewan atau binatang, kemudian bahan perpustakaan dicari di perpustakaan sekolah, kemudian dideskripsikan fungsi dari organ-organ tubuh binatang itu, atau sifat dari binatang tersebut, atau makanan yang biasa, atau cara berkembang biaknya. Nah, kemudian dideskripsikan itu adalah bisa bekerja sama juga dengan
guru bahasa Indonesia. Nah, misalnya. Jadi sebagai salah satu kegiatan penelitian sederhana juga, karena dia harus membaca, kemudian menganalisis ya secara sederhana binatang-binatang yang tadi dari hasil bacaan itu dia baca, kemudian dideskripsikan, itu bagian dari kegiatan yang guru bahasa Indonesia. Jadi ada kerjasama antara guru bahasa Indonesia dengan IPA. Apalagi Bapak Ibu kalau sudah kurikulum merdeka, itu di sana lebih diberi keleluasaan, keterbukaan dan kebebasan siswa untuk belajar memperoleh ilmu pengetahuan dengan caranya sendiri yang bisa lebih nyaman dia gunakan, lebih kreatif dia lakukan, dan lebih inovatif. Nah, yang terakhir sebagai fungsi sumber rekreasi, artinya di sana bahwa anak-anak merasa nyaman di perpustakaan, membaca buku-buku di perpustakaan pun merasa nyaman, berdiskusi dengan kelompok belajarnya juga dia merasa nyaman. Itu merupakan adalah fungsi sumber rekreasi, tentunya dengan buku-buku bacaan yang mendukung atau dengan suasana yang mendukung yang bisa digunakan sebagai tempat mereka belajar. Nah, selanjutnya ini dari gambar yang tadi ya. Nah, saya langsung saja kita ke materinya, yaitu katalogisasi. Nah, katalogisasi ini yang akan Bapak Ibu pelajari adalah menggunakan pedoman AACR2, yaitu Anglo-American Cataloging Rules edisi kedua. Pedoman ini adalah pedoman secara sudah standar internasional ya Bapak Ibu. Jadi aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang ada di buku bukan keinginan saya, tetapi memang standarnya seperti itu. Sudah standar internasional, aturan-aturannya, kemudian huruf-huruf tanda-tanda baca yang digunakan itu pun sudah dari sana. Nah, tetapi untuk aturan tanda baca itu ada di pedoman ISBDM, International Standard Bibliography Description Monograph. Jadi yang akan saya sampaikan hanya monograf saja, artinya bahan perpustakaan berupa buku. Nah, kemudian kalau nanti di dalam praktek, Bapak Ibu kemudian nanti ada pengajar yang lain menjelaskan tentang bagaimana, tentu di Bapak Ibu juga ada majalah ya. Seandainya menjelaskan juga bagaimana cara mengolah majalah, enggak masalah. Itu jadi tambahan pengetahuan buat Bapak Ibu. Karena di sekolah biasanya ada majalah juga yang Bapak Ibu miliki, dan itu pun harus diolah. Tapi kalau di sini tidak akan saya jelaskan karena tidak cukup waktunya, jadi kita berbagi tugas ya. Seperti itu agar Bapak Ibu dapat semua, tetapi materinya tidak bertabrakan. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu akan membuat katalogisasi, yang Bapak Ibu pernah lihat mungkin berupa kartu katalog yang ukurannya 7,5 kali 12,5. Kalau Bapak Ibu pernah ke perpustakaan perguruan tinggi, Bapak Ibu kan pernah kuliah ya, pasti pernah lihat ada katalog. Jawab tapi gini, siap sudah, itu, saya sudah ya. teruskan kepada sekretaris badan. Nah, sekarang yang pertama harus Bapak Ibu perhatikan buku yang akan Bapak Ibu olah itu berapa orang penulis. Nah, di sini ada TEU, itu singkatan dari tajuk entry utama, dan TET, tajuk entry tambahan, saya singkat. Tajuk entry utama itu apa? Adalah yang bertanggung jawab terhadap isi buku. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Izin Ibu, mohon maaf, di kami sepertinya slide-nya belum berjalan Ibu. Masih di halaman pertama. Ya Allah, kok bisa gitu ya? Aduh, Bapak, kenapa baru bilang? Saya pikir saya aja Bu, ternyata teman-teman WA juga. Katanya masih sama. Jadi saya tanya udah kelihatan, udah ternyata belum bergerak ya. Padahal iya, sudah saya slide. sudah tampil cuman belum slideshow ya. Udah, padahal dari saya. Dan foto Ibu, Bu. Masih foto Ibu aja, Bu. Masih di foto Ibu. Masih foto Ibu, Bu. Ya nggak bergerak-bergerak. Tidak bergerak, Bu. Ini jaringan apa ya? Saya tatap 20 menit lebih wajah Ibu nih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
Hari ini siang hari sudah pada ngantuk kita semua. Nah ini halaman depannya. Oke. Nah ini tadi yang saya katakan fungsi sumber belajar ya. Tadi yang 4 ya. Nggak akan saya ulang lagi ya. Tapi udah Belum dengar belum tadi. ada, Bu. Belum ada, Masih Bu. masih Belum foto ada ibu. juga. Belum ada Ah, slide-nya, belum. Bu. Diklik aja, Bu, plus slide, Bu. Diklik aja plus slide, Bu. Sudah. Plus slide-nya Sudah, aja, Bu. Pak. Iya, Eh, sudah. Mungkin settingan laptopnya mungkin itu. Sebentar. Saya tidak pakai laptop, saya pakai PC. Coba sekarang. Masih Sudah halaman terlihat? pertama, Bu. Masih foto Ibu. Ini. Yang ini? Sudah? Masih sama, Ibu. Masih foto Belum, Bu. Ibu. Walah, sebentar. Saya ulang lagi kalau gitu. Saya stop dulu. Saya ulang lagi. Sebentar ya. Sebentar. Coba. Sebentar. Saya coba dulu. Saya ulang lagi. Saya dari sini ya. Sekarang ini terlihat? Lihat, Bu. Terlihat? Masih Bergerak? bentuk file, Ibu. Downloadan Ibu kelihatan tapi belum ke materi. Bu. Belum ke materi, Ibu. Oh, padahal di saya sudah dari Oh. tadi. Share. Slideshow. Sudah kelihatan? Kelihatan yang pertama tadi sama, Bu. Masih Awal, yang seperti awal. pertama, Ibu. Masih awal, Bu. Ya. Nggak mau bergerak. Oke, dia, oke. Bu. Oke, sebentar. Saya coba tutup lagi. Silakan. Sebentar, saya coba tutup juga semua. Saya coba tutup semua bahan tayangnya ya. Saya ulang lagi. Kalau sekarang bergerak nggak? Masih Belum, Bu. berbentuk Masih. file, Ibu. Ya, Daftar file. Allah. Daftar file. Ini kenapa ya? Mungkin ada virus kali, Bu. Di PC atau di filenya. Sebentar, saya ganti pakai PC yang lain deh. Saya ganti pakai laptop sebentar ya, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya. Daripada Boleh Bapak Ibu saran, nggak bisa lihat. Ya, Iya, Ibu. Sambil dimonitor Pak Ketua kelas yang belum hadir siapa. Ya ini Bu boleh saran kalau boleh kirim ke salah satu kami aja Bu, nanti bisa dibantu share screen Bu. oh, susah. Saya kalau kayak gitu susah. Saya susah nanti kalau saya mau milih layar yang mau saya pilih. Nanti mengganggu Bapak Ibu belajar. Jangan, biar nggak apa-apa. Oke Saya siap. coba PC yang satunya lagi. Jadi kalau ini pakai PC, saya coba pakai laptop. Cuma di sini pakai jaringan. Kalau yang ini pakai LAN. Maksud saya supaya stabil, nggak apa-apa. Saya coba ya. Mudah-mudahan yang ini masuk. Kalau ini masuk, nanti yang itu saya matikan. Sebentar, kita angkatan 9. Link Zoom-nya dulu ya. Link Zoom-nya dulu. Saya udah ganti sebentar Bapak Ibu.
Kalau yang ini kelihatan nggak? Saya matikan dulu ya. Yang satunya saya matikan dulu sebentar. Saya keluar dulu. Bapak Ibu izin, masih ada 2 orang lagi yang belum join. Bisa dibantu cek mungkin di kelompoknya. Siapa Pak Abdul Rahman? Nah itu dia Pak, saya belum Oh. ngurutin absen. Cuman kalau dari kelompok 2, alhamdulillah udah lengkap. Mungkin ada yang dari kelompok lain. Pak Febri kelompok 1 gimana Pak Febri? Kelompok 1 lengkap, Pak. Alhamdulillah. Ya ketua kelompok absen anggotanya masing-masing. Pak Amin kelompok 3. Kelompok 4 komplit. 4 Dengan komplit. Pak Amin Bisa kita mulai, Bapak Ibu? kelompok 3. Enggak, Bu. Bisa Ibu. Oke, saya siapkan dulu. Astagfirullah. Yang ini bisa terlihat, Bapak Ibu? Halo, Bapak Ibu bisa terlihat? Belum, Bu, belum. Bu. Masih di folder Bu. PPT-nya belum ada, Bu. Oh, kok bisa begini ya? Bu. Mbak Rani, aku bisa minta tolong. Mbak Raninya nggak ada. Ini minta tolong siapa ya? Sebentar ya. Ya, Bu, cari teman dulu Sebentar, barangkali, iya. Bu. Ya, Sebentar, ya. apa-apa, Bu. Oke. Mas Dirto, minta tolong Mas. Pak Muhtar sudah masuk ya, Pak Abdul Rahman? Sudah setahu saya Pak. Sudah ya? Nah. Halo, Pak Muhtar. Sudah, Bu, udah masuk, Bu. Ada, Bu. Terlihat, Bu. Sudah kelihatan, Pak? Ya, tadi sudah Sudah terlihat. Ibu. Coba saya ulang lagi ya. Oke, Kelihatan? siap. Iya, Bu. Gerak. Mantap Bu. Ya, siap. Aduh. Ada, Ini Bu. harus ada dokternya di samping saya baru. Ya, Dari memang tadi pun ada. saya seperti itu, nggak diapa-apain sama dia. Dia Ada cuma asisten ngeliatin memang. aja tuh dokternya. Ya, sugesti itu, Bu. Masya Allah. Cuma liatin doang dokternya. Saya yang tetap gerakan ternyata Masya Allah. Perlu dari ulang awal atau nggak usah? Boleh, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Boleh, Diulang. oke.
Nah, ulang ya. Nah, ini tadi fungsi perpustakaan sekolah harus memiliki 4 fungsi ini tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada sumber belajar, sumber informasi, sumber penelitian sederhana, dan sumber rekreasi. Nah, ini sebagai sumber belajar di mana bahwa siswa itu bisa belajar juga di sekolah, tidak harus selalu di dalam kelas. Begitu juga guru-guru bisa membawa siswanya belajar di perpustakaan. Tentunya kondisi perpustakaannya harus memadai ya, harus kondusif. Duduk di lantai pun tidak apa-apa, maksudnya pakai karpet seperti itu boleh, tidak harus bangku ya. Kemudian juga ini sebagai sumber informasi ya, artinya anak-anak guru-guru juga bisa menjelaskan atau pustakawan sendiri bisa menjelaskan kepada siswa apa yang dia tidak ketahui, Bapak Ibu bisa menjadi sebagai sumber informasi. Tentunya Bapak Ibu juga melalui bahan perpustakaan yang ada di sekolah tempat Bapak Ibu. Dan juga sebagai metode penelitian, baik itu bagi guru maupun bagi siswa, ketika mereka membutuhkan buku-buku atau mereka perlu pengarahan dari Bapak Ibu sebagai kepala perpustakaan sekolah, bisa menjelaskan metode penelitian yang mereka perlukan seperti itu. Tentu dengan bahan-bahan perpustakaan yang ada di perpustakaan. Nah, ini juga sebagai sumber rekreasi ya, artinya siswa juga merasa nyaman, dia membaca buku, dia mau berdiskusi pun dia merasa nyaman. Jadi yang tadinya mereka kalau anak sekarang mungkin bete suntuk gitu ya dengan datang ke perpustakaan membaca buku-buku yang pengayaan, buku-buku fiksi, itu membantu mereka atau bisa menyediakan tempat untuk mereka diskusi dalam mengerjakan tugasnya, itu juga sebagai sumber rekreasi Bapak Ibu ya. Nah, yang sekarang akan kita mulai adalah bagaimana Bapak Ibu ketika harus membuat kartu katalog. Pedoman yang dibuat, yang saya gunakan, bukan yang dibuat ya, pedoman yang saya gunakan adalah pedoman AACR2, Anglo-American Cataloging Rules, edisi kedua. Ya, ini sudah standar internasional. Kemudian ada lagi pedoman yang digunakan yaitu ISBDM, International Standard ISBDM, International Standard Bibliographic Description Monograph. Jadi saya hanya akan menjelaskan monografnya saja. Nanti ketika ada praktek pengelolaan perpustakaan, Bapak Ibu seandainya diajarkan atau dipandu oleh pengajar bagaimana cara membuat katalog untuk majalah, tidak masalah ya. Itu bisa nambah pengetahuan Bapak Ibu. Jadi tugasnya dibagi-bagi kita nih Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu dapat semua dengan waktu yang sudah disediakan. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu bisa perhatikan buku yang akan diolah itu buku karya berapa orang pengarang. Di dalam membuat katalog, ada aturan yang harus pertama Bapak Ibu tentukan, yaitu tajuk entry utama yang disingkat dengan TEU dan tajuk entry tambahan yang disingkat dengan TET. Nah, tajuk entry utama ini apa? Yaitu yang bertanggung jawab terhadap isi buku. Siapa yang bertanggung jawab terhadap isi buku? Tentu yang pertama adalah pengarang. Pengarang bisa menjadi tajuk entry utama kalau buku itu karya 1 orang pengarang, 2 orang pengarang, dan 3 orang pengarang. Batasnya hanya sampai 3. Kalau pengarangnya ada 3, berarti pengarang pertama yang disebut itu menjadi tajuk entry utama. Kedua dan ketiga menjadi tajuk entry tambahan. Ya. Kalau pengarangnya ada 2, bagaimana? Yang pertama disebut, yang kedua berarti tajuk entry tambahan. Kalau pengarangnya 1, ya dia sendiri sebagai tajuk entry utama. Artinya tidak ada tajuk entry tambahan untuk nama pengarang. Ya, Bu Biobina, ada yang mau ditanyakan apa? Ya, Bu. Kalau untuk buku yang berbentuk antologi itu bagaimana, Bu? Saya belum selesai. Saya belum selesai menjelaskan. Nanti sampai ke sana ya. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya, nanti sampai ke sana. Nah, ini buku karya tadi
tajuk entry utama itu artinya yang bertanggung jawab terhadap isi buku. Siapa yang bertanggung jawab terhadap isi buku? Yaitu pengarang. Pengarang bisa menjadi tajuk entry utama, sekali lagi saya ulangi ya, jika buku itu karya 1 orang pengarang, 2 orang pengarang, 3 orang pengarang, atau hanya sampai 3, nggak bisa lebih. Yang tadi saya katakan, kalau pengarangnya 3 berarti yang pertama. Kalau pengarangnya 2 berarti pengarang pertama. Kalau pengarangnya 1, dia sendiri yang menjadi tajuk entry utama. Begitu ya. Nah, kemudian siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap isi buku? Nah, tadi Ibu Biobina, bagaimana Bu kalau bukunya antologi? Itu kan pengarangnya banyak. Berarti bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 10. Intinya lebih dari 3 orang pengarang, maka judul yang menjadi tajuk entry utama ya. Ibu Biobina, kalau buku pengarangnya banyak, lebih dari 3 orang, berarti apa? Judul yang menjadi tajuk entry utama. Maka nanti formatnya berbeda dengan ketika tajuk entry utama pada nama orang. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang bisa menjadi tajuk entry utama. Judul bisa menjadi tajuk entry utama yang pertama, kalau pengarangnya lebih dari 3, dan yang kedua, kalau tidak ada nama pengarangnya. Memang ada buku yang tidak ada pengarangnya, ada, tidak diketahui Bapak Ibu. Jadi adanya editor, adanya penyunting, adanya penterjemah, tapi pengarang asli tidak diketahui. Maka judul yang menjadi tajuk entry utama. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Judul seragam. Nah, judul seragam ini untuk buku-buku berupa buku undang-undang, buku peraturan, buku instruksi, kemudian kitab suci. Itu menggunakan judul seragam, ya. Kemudian ada lagi yang bisa menjadi tajuk entry utama adalah badan korporasi. Badan korporasi ini bisa suatu lembaga, institusi, kemudian organisasi profesi, itu juga bisa menjadi tajuk entry utama, tetapi dengan satu syarat, buku atau isi bukunya membahas tentang dirinya sendiri. Yang pertama misalnya menjelaskan tentang menceritakan tentang lembaga tersebut. Nah, kemudian lagi buku tersebut adalah buku membicarakan tugas dan fungsinya lembaga tersebut, membicarakan tentang organisasi profesinya, menceritakan tentang SDM ya, tidak disebutkan orangnya seperti itu. Nah, itu ada 4 tajuk entry utama yang bisa menjadi yang bertanggung jawab terhadap isi buku, di mana itu yang akan menentukan format dari kartu katalog. Selebihnya maka menjadi tajuk entry tambahan, dan ini pun harus dibuat kartu katalognya. Siapa yang bisa menjadi tajuk entry tambahan? Kalau pengarang ke-1 sudah menjadi tajuk entry utama, maka pengarang kedua, ketiga menjadi tajuk entry tambahan. Pengarang kedua, ketiga tidak boleh menjadi tajuk utama. Begitu juga kalau sudah menjadi tajuk entry utama, tidak boleh menjadi tajuk tambahan. Ya. Penterjemah adanya di tajuk tambahan. Editor, penyunting, dan judul menjadi tajuk entry utama tambahan. Tetapi kenapa di tajuk entry utama ada judul? Karena buku itu karya lebih dari 3 orang pengarang atau tidak ada pengarangnya, tidak diketahui. Maka judul menjadi tajuk, tetapi di tajuk entry tambahan tidak boleh ada judul lagi. Nah, kalau ini Bapak Ibu lihat ada judul di tajuk entry utama, ya, di tajuk entry tambahan, Suaranya ya? Suaranya putus-putus, Bu. Putus suaranya. Timbul tenggelam. Suara
ringan ya nih. Waduh, repot deh. Bu, mohon Nih, maaf, suara suara Ibu saya tidak putus. terdengar, Bu. Timbul tenggelam. Waduh, ini gimana ini saya? Masya Allah, saya ini jaringannya jadi terganggu ya. Jadi sebentar saya cabut dulu kabelannya. Siap, Bu. Bos. Ini saya cabut dulu kabelannya, jadi saya pakai kabelan dulu. Nah, mudah-mudahan suara saya nggak putus-putus ya. Nanti kalau putus-putus kasih tahu lagi ya, Bapak Ibu. Ya, sekarang Bu. terdengar? Oke. Jelas, Bu. Ya. Jelas, Jadi ini Bu. saya tadi pakai WiFi, yang sekarang pakai kabelan. Astagfirullahaladzim. Wah, luar biasa ini, Bapak Ibu, hari ini, siang ini. Nah, di dalam ASR 2, katalog itu dibagi menjadi 8 daerah. Tadi kita sudah ke tajuk entry utama ya, menentukan format bentuk katalognya. Dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap isi buku. Itu tadi di tajuk entry utama ya. Nah, sekarang informasi apa saja yang harus dituangkan oleh Bapak Ibu di dalam kartu katalog. AACR 2 itu mengatur ada 8 daerah yang wajib Bapak Ibu tuangkan di dalam kartu katalog. Maksudnya AACR 2 mengatur 8 daerah yang harus disimpan di kartu katalog sebagai sumber informasi. Nah, yang daerah pertama adalah daerah judul dan daerah pernyataan pertanggungjawab. Daerah kedua adalah daerah edisi, ya. Daerah ketiga adalah daerah data khusus. Yang keempat adalah daerah penerbitan dan distribusi. Yang kelima daerah deskripsi fisik. Yang keenam daerah seri. Ketujuh adalah daerah catatan. Dan yang kedelapan adalah daerah nomor standar. Nah, dari 8 daerah yang diatur oleh AACR 2, yang digunakan untuk buku hanya ada 7. Ya. Jadi saya ulang lagi supaya Bapak Ibu tidak salah persepsi. AACR 2 mengatur sumber informasi itu menjadi 8 daerah. AACR 2 mengaturnya ya. Nah, kita harus ingat bahwa bahan perpustakaan itu tidak semuanya buku. Ada bahan perpustakaan yang lain. Ada yang tercetak dan ada yang terekam. Nah, kalau yang tercetak itu seperti buku. Salah satunya ada surat kabar, ada majalah, jurnal dan segala macam, itu pun yang tercetak namanya. Nah, kalau yang terekam seperti apa? Seperti compact disc, video, piringan hitam, microfiche, mikrofilm, kaset. Nah, itu adalah yang terekam. Nah, kemudian dari 8 daerah ini, karena banyaknya bahan perpustakaan seperti itu, termasuk juga ada bahan perpustakaan kartografi namanya Bapak Ibu. Kartografi Bapak Ibu pasti paham kalau guru-guru di sekolah, karena Bapak Ibu memilikinya seperti peta, atlas, globe, itu adalah bahan kartografi, dikelompokkannya di sana. Maka 8 daerah di ACR 2 ini mengatur semua bahan perpustakaan, baik yang tercetak maupun terekam. Nah, khusus untuk buku hanya 7 daerah yang digunakan. Kenapa tidak 8? Karena data yang ketiga nih, daerah ketiga Bapak Ibu sebagai daerah data khusus itu tidak digunakan kalau untuk buku. Karena itu isinya adalah skala. 1 berbanding 10.000 misalnya. Yang punya skala adalah bahan kartografi. Seperti peta, atlas ya, Bapak Ibu tahu pasti, globe itu ada skalanya. Jadi 8 daerah yang diatur oleh ACR 2 itu untuk mengatur semua jenis bahan perpustakaan. Untuk buku hanya 7 daerah yang digunakan. Nah, kalau dituangkan ke dalam bentuk kartu katalog seperti ini, Bapak Ibu, penempatannya. Nah, tajuk entry utama tadi di sini nih. Ya, kemudian ini daerah pertama,
daerah judul dan pernyataan pertanggungjawaban sampai ke penerjemah di sini. Kemudian ini daerah edisi. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah daerah data khusus tidak digunakan ya. Kemudian daerah pendistribusian ini kota terbit, penerbit, tahun terbit. Kemudian daerah fisik ya, ini mulai halaman Romawi, jumlah halaman. Jika ada gambar, ada bagan atau tabel, ada kurva, ada statistik dan segala macam, masukkan ke dalam ilustrasi, tinggi buku, kemudian ada daerah judul seri ya. Kemudian ada daerah catatan tadi ya. Kemudian ada daerah nomor standar yaitu ISBN. Nah, setelah itu dari 8 daerah nih hanya segini nih Bapak Ibu, 8 daerah. Ya, mulai dari judul nih sampai ke ISBN itu adalah 7 daerah kalau untuk buku. Nah, tajuk entry utama tadi pasangannya dengan di sini yang disebut jejakan sebagai tajuk entry tambahan. Nah, subjek ini tidak dibahas di dalam katalogisasi, tapi dibahasnya nanti ada sendiri, yaitu klasifikasi dan tajuk subjek. Jadi nanti Bapak Ibu belajar secara onsite mengenai ini subjeknya. Tempatnya di mana di sini? Nah, kalau saya tuangkan ke dalam buku yang sudah saya olah seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang warna hijau tadi, ini sebagai tajuk entry utama nama pengarang. Buku ini karya 2 orang pengarang. Dari mana Bapak Ibu bisa tahu buku karya 2 orang pengarang? Bapak Ibu bisa lihat nih, pengarang pertama Victor M. Situmorang. Koma, pengarang kedua adalah Yusuf Juhur. Buku karya 2 orang pengarang, maka yang menjadi tajuk entry utama adalah pengarang pertama. Nah, ini Situmorang, pengarang pertama. Kebetulan Situmorang ini nama marga, maka dia harus dibalik. Jadi di aturan ASER 2 dikatakan bahwa nama pengarang Indonesia, bahwa nama pengarang harus dibalik jika dia memiliki nama marga. Kalau dia tidak punya nama marga, tidak boleh dibalik. Misalnya Pak Abdul Rohmat. Rohmat bukan nama marga, maka nggak boleh dibalik. Ibu Anida Karimah, itu juga bukan nama marga, tidak boleh dibalik. Kemudian Ibu Munawaroh, diulang-ulang ini ya. Nama ibu cuma 1, Munawaroh ya Bu. 1 kata saja ya. Ya. Tidak terdengar, suaranya masih di-unmute. Suaranya masih di-unmute, Bu. Gimana? Iya, Bu, karena pakai HP. Jadi Oke. dipakai email. Iya, nggak Jadi apa-apa. saya belum random lagi. Nggak apa-apa. Nah, jadi nama Ibu Munawaroh. Hanya 1 kata saja. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi, boleh Ibu di-unmute lagi, Bu. Nah, jadi nama pengarang, kalau yang memiliki nama marga itu harus dibalik, tetapi yang tidak memiliki marga tidak dibalik. Diperkuat lagi dengan Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 20 tahun 2005 bahwa nama pengarang Indonesia tidak dibalik kecuali yang memiliki nama marga. Nah, nama Indonesia, pengarang Indonesia ada yang punya marga banyak. Nah, salah satunya ini, Victor M. Situmorang. Jadi dibalik Situmorang, Victor M. Nah, kemudian kita masuk ke pengarang kedua, kita tulis semuanya, judul ditulis apa adanya, huruf kecil, hanya huruf pertamanya saja yang besar, selebihnya huruf kecil, kecuali di pertengahan nama ini, di pertengahan judul, ada nama negara, nama orang, nama agama, misalnya nama bahasa, itu diawali huruf besar lagi. Ya, setelah itu yang lainnya huruf kecil. Nah, kemudian buku ini ada edisi ke-1, tidak ada cetakan. Nah, tanda bacanya seperti ini Bapak Ibu, ada garis miring, ada koma, antara pengarang 1 dengan pengarang kedua, tanda bacanya koma. Kemudian kalau mungkin saya balik kembali ke sini ya. Nah, ini tanda bacanya kan banyak nih Bapak Ibu. Antara judul, kalau ada tanda sama dengan, berarti ini ada judul paralel. Judul paralel itu artinya buku itu memiliki 2 bahasa, tetapi bukan kamus. Memang bukunya dalam 2 bahasa. Sisi kiri bahasa Indonesia, sisi kanan bahasa Inggris atau bahasa Belanda misalnya gitu ya. Atau dia dibagi 2,
bagian atas bahasa Indonesia, bagian bawah bahasa Inggris, seperti itu. Nah, atau juga di posisinya dibalik. Kalau kita lihat dari depan, posisinya misal bahasa Indonesia, begitu di bagian belakangnya ternyata dibalik gitu, kita baca yang terbalik kayak mirip Quran, ternyata isinya misalnya dalam bahasa Inggris. Bisa ada seperti itu. Jadi ada 3 model buku yang sudah saya lihat dengan menggunakan judul paralel. Model penampilannya yang berbeda. Nah, yang pertama ditulis yang mana? Tentunya judul yang tidak dikenal dulu, kemudian beri tanda sama dengan, baru judul dari nama yang dikenal. Nah, kalau tidak ada, ya sudah. Berarti kalau hanya satu bahasa, berarti itu hanya judul pokok. Tapi kemudian ada anak judulnya. Nah, tulis tanda bacanya *2. Ya. Kemudian antara pengarang dengan tadi judul, ada tanda bacanya garis miring. Antara pengarang ke-1 dengan pengarang ke-2 sampai ke-3, tanda bacanya koma. Ya. Antara penyunting dan pengarang, itu tanda bacanya titik koma. Jadi dituliskan dulu statusnya. Kalau penyunting, penterjemah, editor harus dituliskan statusnya dia sebagai apa. Kalau pengarang tidak usah, langsung namanya saja. Nah, misalnya ini editor, tanda bacanya titik koma, tulis editor, koma, baru namanya. Namanya siapa? Misalnya titik koma, penterjemah, koma, namanya misalnya Abdul Rohmat. Seperti itu. Nah, ini daerah cetakan, titik, tanda baca 2, masuk ke daerah cetakan, kemudian tanda titik tanda sambung 2 kali ini masuk ke daerah kepenerbitan, kota terbit, penerbit, tahun terbit ya. Tadi semua memiliki tanda baca. Tanda baca ini harus digunakan. Itu aturan standarnya seperti itu. Oke, kita balik ke sini. Nah, buku yang tadi ini setelah nama judul ya, kemudian garis miring, nama pengarangnya, posisinya kembali ke posisi semula. Jangan dibalik. Jadi nama dibalik itu hanya di dalam tajuk. Tetapi di daerah kepengarangan ditulis apa adanya, tidak boleh dibalik. Victor M. Situmorang. Kebetulan di dalam bukunya ada kata-kata oleh, maka ditulis. Ya, jadi oleh Victor M. Situmorang. Koma, pengarang kedua, kemudian hanya ada daerah edisi, kemudian kota terbit, penerbit. Nah, penerbit PT CV tidak usah dicantumkan karena kita menggunakan pedomannya ASR2. Tidak usah digunakan, kemudian tahun terbit ya, tanda bacanya koma, titik. Diawali huruf Romawi, ini deskripsi fisik ya. Kemudian jumlah halaman keseluruhan, tanda bacanya koma. Kemudian kalau ada bagan, ada grafik, ada tabel, ada kurve ya. Itu kita gunakan atau ilustrasi. Kemudian tinggi bukunya 21 cm ya. Kemudian ini bibliografi adalah daftar pustaka. Buku kan biasanya ada daftar pustaka, ada daftar bacaan ditulisnya, ada daftar acuan, ada daftar referensi, macam-macam. Si penerbit itu macam-macam cara menuliskannya. Tetapi kita harus seragam, ditulisnya bibliografi. Sebutkan ada di halaman berapa. Kemudian jika ada indeks di dalam buku ya dicantumkan indeksnya. Kemudian ada ISBN ini sebagai nomor standar. Nah, yang merah ini adalah subjek Bapak Ibu. Saya tidak akan membahas subjek ya karena ini bukan materi saya. Nanti materinya Ibu Helen akan dijelaskan nanti secara on-site ya. Ini hukum pemerintah. Jadi buku ini isinya mengenai hukum pemerintah. Subjek tidak boleh kalimat. Subjek hanya boleh kata, istilah, kosakata, dan frasa. Nggak boleh kalimat. Kalau Bapak Ibu pernah bikin karya tulis ilmiah, ketika membuat abstrak, Bapak Ibu harus membuat apa? Kata kunci kan? Nah, kata kunci juga kan nggak bisa panjang. Singkat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tajuk entry tambahan. Berarti kita harus membuat kartu tambahan apa nih? Berarti judul. Setelah judul kita membuat kartu tambahan untuk pengarang kedua. Kebetulan buku ini tidak ada editor, tidak ada penyunting, apalagi penterjemah. Tidak ada.
Maka buku ini berapa kartu yang harus dibuat? 1 kartu utama, 2 subjek, 3 kartu judul, 4 kartu pengarang kedua. Maka buku ini kartu yang dibuat ada 4. Seperti itu. Nanti bagaimana bikin kartunya ya. Nah, ini warnanya merah. Kenapa saya buat merah? Supaya Bapak Ibu paham bahwa ini adalah subjek. Nah, subjek ini yang berupa kata atau istilah diterjemahkan menggunakan buku didisi menjadi notasi. Seperti ini nih, 3, 4, 5 nih Bapak Ibu. Kenapa saya buat merah juga? Karena 3, 4, 5 ini artinya hukum pemerintah. Dari mana ini dapat 3, 4, 5? Dari buku didisi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di materi subjek, di sana ada i-kelas. Di LDK ya, bisa Bapak download. Nah, kemudian sheet ini ya, sheet ini untuk diambil dari 3 nama tajuk nih. Kebetulan tajuknya nama orang. Diambil 3 huruf. Kemudian A kecil diambil dari sini, dari judul. Ini yang disebut call number Bapak Ibu, yang nantinya akan ditempel di dalam label, ditempelnya di punggung buku 3 cm dari bawah. Di punggung bukunya ditempel menjadi nomor panggil. Nomor panggil ini apa? Ketika Bapak Ibu menyimpan di rak, disesuaikan dengan nomor urutan dari notasi ini, klasifikasi. Begitu. Ya. Nah, ada satu contoh lagi. Nah, ini kalau tajuk entry utama pada nama pengarang. Nah, formatnya berbeda. Lihat coba Bapak Ibu. Berbeda kan? Kalau tadi tidak seperti ini. Ini 3 lurus ke bawah. Saya ulang ya. Kalau yang ini, Bapak Ibu lihat. Masuk ketukan kelima, kelanjutannya ketukan ketiga, masuk lagi ketukan kelima, lanjutannya ketukan ketiga. Kalau tajuk entry utama pada nama pengarang, pada judul seragam, dan pada badan korporasi. Seperti ini posisinya formatnya. Tetapi kalau nanti judul menjadi tajuk entry utama, maka formatnya ketukan ketiga dari huruf ini yang hijau nih, lurus saja ke bawah, 3 semuanya. Kenapa? Karena judul yang menjadi tajuk entry utama. Judul bisa menjadi tajuk entry utama kalau buku itu karya lebih dari 3 orang pengarang. Pengarangnya lebih dari 3 atau tidak ada pengarangnya. Misalnya hanya ada editor, hanya ada penyunting, penterjemah, maka judul yang menjadi tajuk entry utama seperti ini. Ini judulnya ya, yang warna hijau sebagai tajuk. Kemudian ini nama pengarang pertama. Kemudian beri titik 3, kita beri turung siku, et al. Et al ini artinya dan kawan-kawan. Tadi ada ibu yang bilang, Ibu Anida ya, yang bilang kalau bukunya entologi, Bu Anida bukan? Bukan. Ibu yang lain? Oh, bukan. Nah, tadi kalau bagaimana Bu kalau bukunya antologi? Nah, itu berarti pengarangnya lebih dari 3. Maka kita tulisnya pengarang yang pertama saja setelah judul. Kita tulis nama pengarang yang pertama, beri titik 3, kemudian beri et al. Ini sudah satu rangkaian. Artinya dan kawan-kawan. Masih banyak lagi pengarangnya, bisa saja 4, bisa 5, bisa 7, bisa 10. Kemudian titik koma, editor, kebetulan editornya pun banyak, lebih dari 3, jadi et al juga. Kemudian cetakan, ya karena ada cetakannya. Kemudian kota terbit, ini penerbit dan tahun terbit. Ini adalah deskripsi fisik, ya ada huruf Romawinya kebetulan. Tetapi di sini tidak ada gambar, tidak ada ilustrasi. Jadi tidak ditulis ilustrasi. Tidak ada bagan, tidak ada tabel, jadi tidak ditulis ilustrasi. Ya, kalau tidak ada tidak usah, langsung tinggi buku. Ini adalah sebagai daftar pustaka, ada di halaman 1 halaman. Ada indeksnya, ada nomor ISBN. Ini subjeknya. Ya, subjek ini tadi. Kemudian ini sebagai tajuk tambahannya. Buku ini pun sama, dibuatnya hanya 4 kartu. Meskipun pengarangnya ada banyak, editornya ada banyak, tetapi karena ini kita menggunakan AACR 2, maka hanya 4 kartu yang dibuat. Seperti itu. Dan ini adalah notasinya. Ketika pluralisme Indonesia, maka ini
kode notasinya seperti ini. Kok banyak ya, yang tadi sedikit karena ada nama geografis, ada nama Indonesia. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Helen. Jadi 147.4 ini adalah kode untuk pluralisme, kemudian 09 karena di dalam buku DDC tidak ada instruksi, maka digunakanlah dari tabel 109 yang maksudnya geografis. Kenapa geografis? Karena ada Indonesia. Kemudian cari juga notasi untuk kode wilayah Indonesia berapa? 598. Jadi disatukan seperti ini. Begitu. Pusing ya Pak Abdul Rahman, pegang kepala. Oke, kita praktek aja kali ya, supaya nggak pusing. Nah ini kalau untuk buku-buku pelajaran, iya. Maaf, mau bertanya Bu. Iya, apa Bu? Iya, tadi yang penomoran ini Bu, jadi walaupun pengarangnya cuma 2 itu tinggal pakai add all aja gitu. Kalau pengarangnya 2 ya nggak boleh pakai add all Bu, dua-duanya dicantumkan. Oh, dua-duanya. Iya Berarti nih, yang lebih dari 3 ya Bu? Iya nih yang pengarangnya 2 nggak pakai add all mas saya, dicantumkan semua. Pengarangnya lebih dari 3 Bu, yang pakai lebih dari add all 3 ya? itu. Iya, kalau yang 2 atau 3 nggak pakai add all. Kalau 3. Sekarang kita praktek aja deh daripada Ibu pusing ya, sama Bapak pusing. Bu. Sekarang bukunya mau buku siapa? Silahkan. Saya nggak mau pakai buku saya, Bapak nggak tahu soalnya isi di dalamnya. Jadi Bapak Ibu pakai bukunya Bapak Ibu sendiri. Saya siapkan dulu tempatnya. Sebentar, saya pakainya pakai PowerPoint ya. Ini saya tutup. Kalau nggak ada yang bertanya, tunggu. Masih ada yang mau bertanya nggak? Ibu, Bu, saya Bu. Ya, apa Pak? Itu Bu, yang deskriptif yang Romawi itu apa Bu ya? Tadi lupa Bu, yang ini. Halaman Romawi. Oh, halaman Romawi. Ngambil dari mana Bu? Dari buku. Oh, Di bagian depan biasanya dari mulai kata pengantar, daftar isi, kan ada tuh kecil. Iya Bu. Iya, diambil yang terakhir. Oh, yang terakhir Bu ya. Oke, iya seperti itu. Oke, Bu. Nanti Makasih, Bu. nanti kita praktek ya. Nah, Ibu Hajah baik Marlia, apa yang mau ditanyakan? Masih di-unmute Ibu? Masih di-unmute Ibu? Masih di-unmute Ibu? Masih di-unmute. Mohon maaf Ibu. Ya. Saya mau tanyakan, tadi kan nama marga itu dibalik Bu. Iya. Kalau saya kan nama gelar kebangsawanan, apa harus dibalik juga? Nama gelar bangsawan disimpan di belakang. Oh, di belakang. Gelar bangsawan Ibu apa? Bayi itu gelar bangsawan di Lombok. Oke, iya saya tahu. Jadi dipindahkan jadi Marlia Sofiani, baik, Hajah. Ada gelar agamanya. Oke. Jadi terus yang kedua, oh ya. Ulang lagi ya, biar nggak lupa nih. Urutannya jadi Marlia Sofiani, baik sebagai marga nama ibu, kemudian koma lagi Hajah, gelar bangsawannya. Oh, ya. Gelar bangsawan, gelar agama, maaf. Okay. Nah, terus apa lagi? Yang kedua Bu, seandainya satu judul itu ada 3 buku, di mana saya akan menuliskannya Bu? Nah itu berarti ada 3 jilid namanya. Ya. Ya beda, nanti harus dipraktekkan. Nggak bisa saya jawab. Saya bisa aja jawab di sini, Ibu tetap pusing. Oh iya. Praktekkan. Iya harus dipraktekkan, nggak bisa. Oh iya, ya, kalau nanti kita saya sedang menunggu kalau gitu Bu. Oke, nanti mau bukunya Ibu, mau buku Ibu yang diolah boleh. Oh iya. Oke, sekarang Pak Abdul Rahman apa? Iya Bu, izin bertanya Bu, terkait bibliografi Bu, itu kan tadi daftar pustaka ya Bu. Betul. Kalau yang di sini sama contoh yang selanjutnya tadi kan ada perbedaan tuh Bu. Apakah bibliografi itu ditulis dari halaman awal daftar pustaka sampai akhir atau hanya halaman awalnya saja? Halaman awal sampai akhir. Kalau ada banyak halamannya, bisa ada 3 halaman, ada 2 halaman, berarti halaman yang pertama dan terakhir. Kalau hanya 1 halaman yang ada
daftar pustakanya. Kalau ada di berbagai halaman, kan ada juga tuh buku yang bab 1 ada daftar pustaka, bab 2 ada daftar pustaka, Bapak pasti ketemu nanti buku seperti itu. Atau ada catatan kaki, atau ada body note. Nah, itu ditulisnya termasuk bibliografi, nggak usah pakai halaman, karena ada di berbagai halaman. Siap, Begitu cara menulisnya. Siap, Bu. Nanti kalau ketemu bukunya kita praktekkan, mudah-mudahan waktunya cukup ya, sampai jam 4. Siap. Kemudian ada Terima lagi kasih, yang Bu. bertanyakan, Ibu Marlia, kalau udah selesai bertanya ditutup dong unmute-nya, jadi saya nggak nanya lagi. Yang lain ada sebelum saya tutup nih slide-nya, karena kita mau praktek. Masih ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham atau malah jadi bingung? Jadi bingung, ya udah kita praktek aja deh. Ya, buku siapa yang mau dipakai? Saya ambil dulu, saya buka dulu PowerPoint-nya sebentar. Udah saya tutup ya tadi. Mana tadi? Oke. Mana? Nah, ini dia. Terlihat Bapak Ibu layarnya? Layar kosong PowerPoint? Terlihat, Bu. Oke, saya siapkan. Siapa bukunya yang mau dipakai praktek nih? Saya lupa, belum bertanya. Siapa bukunya yang mau dipakai praktek? Ayo. Buku saya, Bu, coba, Bu. Ibu Biobina. Ya, Bu. Tadi Ibu nanyain, Bu, kalau yang antologi gimana? Belum Iya, sampai, betul. Ibu udah buru-buru. Terlalu bersemangat, Ibu. Amin, insya Allah. Kita coba ya. Yang ini kali ya. Oke. Saya beri, oh ya, saya kasih dulu ini ya, supaya betul-betul terlihat seperti apa namanya? Seperti kartu katalog. Kita ambil dulu. Oh, kok nggak bisa? Sebentar. Oh, kegedean. Nah, sebentar. Oke. Nah, saya turunkan dulu ya. Saya ganti dulu ininya. Aduh, ini apa lagi? Sebentar, tadi saya mau cari hurufnya. Ini hurufnya apa tadi ya? Kenapa ini? Ya, saya tidak bisa mengetik. Kenapa ini jadi error? Coba saya coba. Waduh, harus diganti nih. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, suka begini nih, error begini. Jadi saya harus buka slide baru. Saya ulang lagi. Nah, saya ini dulu aja deh. Nanti ininya nanti. Saya rapihin dulu. Oke. Ibu boleh sebutkan buku itu karya berapa orang pengarang, Bu? Apa yang antologi tadi? Ya, ini hanya ditulis peserta penulisan kisah inspiratif Aku dan Perpustakaan. Judulnya? Judulnya Aku dan Perpustakaan. Pengarangnya nggak ada? Nggak disebutkan? Pengarangnya tidak disebutkan. Pengarangnya tidak disebutkan, artinya tidak diketahui dong pengarangnya. Tidak ada informasi apa-apa di belakang halaman judul. Ada ini kebetulan ini Bu, peserta penulisan kisah inspiratif
Kebetulan tulisan saya salah satunya ada di situ. Ibu berapa orang bikin? Kenapa nggak dicantumkan namanya? Tidak ada, Bu. Berapa orang Ibu buat? Sebentar, saya cari dulu. 20. 20 orang. Ya, Tapi Ibu tahu dari mana 20? ada di daftar isi. Oh, dari daftar isi. Oke. Nah, tapi tidak disebutkan di dalam judul halaman ya. Tidak ada. Oke. Berarti judulnya tadi apa, Bu? Kisah. Aku dan perpustakaan. Aku dan perpustakaan. Ada anak judulnya? Anak judul tidak ada. Tidak Begini, Bu. ada. Hanya Nggak kisah. Ya. Tidak kelihatan oleh saya. Jauh di layar. Oh, gini, Bu. Oke, tetap tidak terlihat. Udah, nggak apa-apa, Bu. Aku dan perpustakaan. Kemudian, tadi tidak ada nama pengarangnya, tapi Ya. salah satu di daftar isi ada kan? Siapa namanya? Sebutkan yang pertama aja. Maryam Nur Salamah. Nur Salamah. Di begini? Maryam Y, Bu. Maria. Oh, Iya. bukan pakai I. Pakai Y. Mariam Nur Nur Salamah. Salamah. Ya, betul. Oke. Karena pengarangnya kata Ibu ada 10 orang, jadi kita beri titik 3, kemudian kurung siku, titik al, titik kurung siku lagi. Ada edisinya atau cetakan? Cetakan pertama. Oke, tanda bacanya titik, tanda sambung 2, cet. Pertama. Oh, nggak muat. Oke, nggak muat ya. Kalau nggak muat kita pindah, maka ketukan ketiga karena ini judul menjadi tajuk entry utama. Cetakan ke-1 tadi ya. Ya. Kemudian titik, tanda sambung 2, kota terbitnya. Kota terbit Jakarta, Bu. Jakarta, penerbitnya. Tim Perpusnas Press. Double S apa S-nya 1? Double S. Oke. Kemudian tahunnya? Tahun 2021. Oh, masih baru ya. Iya, baru kemarin, Bu. Iya. Terus ada jumlah halaman Romawinya? Halaman Romawi 8. 280 halaman. Ada gambar, bagan, tabel? Ada, Bu. Jadi Ada masuk apa? ilustrasi ya? Ada apa? Sebutin. Iya, ada apa? Ada gambar, ada foto. Nah, itu maksud saya. Itu masuk ilustrasi berarti ya, Bu ya? Iya, betul. Oke. Sorry. Kenapa jadi salah? Nah, tinggi bukunya? Tinggi buku 21 cm. 21 cm. Kemudian ada daftar pustakanya? Daftar pustaka tidak ada, Bu. Tidak ada. Ada indeks? Indeks tidak ada. Ada ISBN? Pasti Yes. ada. Ada. ISBN-nya ada 2, Bu. Ada versi PDF dan versi buku. Oke, nggak apa-apa. Dua-duanya dicantumkan. Berapa? 978 623 313 187 2. Begini? Ya, 187 strip 2. Oke, begini? Ya, Bu. Yang satunya? Satunya 978. Bentar. Kebalik. ISBN. Berapa? 978. 623. Masih sama biasanya ini. Sama. 313. 313. Ya, masih sama.
188/9. Ini yang edisi Edisi PDF. kalau yang sana. Ini edisi apa? Edisi buku yang atas. Oke. Kemudian ada subjeknya. Kalau tahu informasinya boleh. Kalau nggak tahu nggak usah dipaksakan ya. Kalau subjek tadi saya sempat cari di DC. Ini masuknya 020, betul tidak Bu? Untuk nomor panggilnya. 020. 0. Aku dan perpustakaan. Isinya tentang apa? Isinya tentang perpustakaan, kisah-kisah dan perpustakaan. Masa perpustakaan berkisah? Kisah Maksudnya, pustakawannya iya betul, atau pustakawannya. pengelolanya? Pengelolanya berkisah tentang perpustakaan. Betul, berarti tentang itunya ya. Nanti kita lihat dulu. Tapi si subjeknya apa nih? Tentang apa jadinya? Berarti tentang perpustakaan. Ya betul. Pasti tentang ini dong. Oh iya ya Bu, pustakawan. Nah itu dulu aja, nggak apa-apa nanti kita cari ya. Nah kemudian kenapa kasih angka 1? Ada kemungkinan satu judul itu bisa ditelusur dari berbagai titik akses. Kemungkinan ada orang nyarinya pustakawannya, mungkin juga ada orang nyari perpustakaannya gitu. Kan seperti itu. Ya, jadi seandainya Ibu mau masukkan 2, boleh. Karena menurut Ibu, kalau cuma pustakawan nanti orang nggak tahu. Padahal dia nyarinya perpustakaannya. Padahal di dalam perpustakaan ini membicarakan tentang pustakawannya misalnya ya. Kita tulis perpustakaannya. Nah, kemudian kartu yang harus dibuat apa nih? Kartu tambahannya, tajuk entry tambahannya. Berarti ini huruf Romawi. Berapa? Ayo. Kira-kira apa yang harus dibuat nih? Bapak Ibu, kartu apa yang harus dibuat? Tadi kalau judul udah menjadi tajuk entry utama, berarti apa yang bisa menjadi tajuk tambahan? Ini pengarang yang pertama disebut. Marah. Yam Nur Salamah. Setelah itu apa? Sudah tidak ada lagi. Jadi hanya berapa kartu? 4 kartu. Nih, supaya Bapak Ibu nggak ini ya. Sebentar. Ini kita buat aku sama pas ininya. Namanya aku. Dengan judulnya. Karena 3 huruf dari tajuk diambil. Kebetulan tajuknya nama judul. Maka tidak ada huruf kecil. Nah, di sini nomor klasifikasinya nanti di sini. Gitu. Sebentar. Nah, kalau misalnya mau saya sebentar ya, biar Bapak Ibu tahu, tadi kan saya warnain dulu nih. Nah, ini berarti warna hijau sebagai tajuk entry utama pada judul. Nah, ini tadi yang ini subjek. Saya beri warna merah. Nah, ini saya beri warna biru sebagai tajuk entry tambahan. Nah, ini saya beri warna hijau, biar Bapak Ibu tahu itu diambil dari tajuk entry utama. Nah, ini yang 00-nya saya kasih warna merah. Nah, kenapa merah? Nanti angka ini diambil dari sini tentang pustakawan. Gitu. Tempatnya di sini. Nanti Bapak Ibu belajar tentang subjek, nomor klasifikasi di mana disimpannya di dalam katalog di sini. Klasifikasinya di sini, nomor klasifikasinya, tajuk subjeknya di sini. Yang warna merah ini. Nah, ini baru kartu utama. Bapak Ibu harus buat kartu tambahannya. Bagaimana cara membuat kartu tambahannya? Nah, Bapak Ibu tinggal digandakan saja kartu ini, ya.
Nih, kita gandakan ya. Ini Kak baru 1. Kita gandakan 3 lagi. Karena harus 4. 1. Tadi 2. 3. Nanti Bapak Ibu penugasannya mengerjakan seperti ini. 1 buku saja. Nah, ini nggak ada yang saya rubah ya Bapak Ibu nih. Saya klik layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, semua sama. Tidak ada yang saya rubah. Percis seperti itu. Nggak ada yang tambah, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang diapa-apain. Bapak Ibu, nih saya ambil lagi kartu yang pertama. Ini kartu yang pertama. Kita beri nama supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini kartu utama. Astagfirullahaladzim. Kemana ini? Nah ini saya tulis kartu utama kartu utama apa nih, judul. Kan judul sebagai tajuk entry utama. Sebentar saya ganti dulu hurufnya. Nah, ini kartu utama nih yang tadi kita buat nih Bapak Ibu. Tidak saya apa-apakan. Bapak Ibu tinggal ambil kartu yang kedua. Sama juga kan bentuknya, nggak ada yang saya rubah. Tidak ada yang saya rubah, tidak ada yang saya apa-apakan. Mana ini saya nyari kursornya. Aduh, ini saya nyari kursornya, sekarang malah kursornya yang nggak ada. Ini laptopnya seperti ini, laptopnya kan udah jadul kali ya. Sebentar. Ini kartu tambahan apa nih? Kita mau buat kartu tambahan subjek. Nah, kartu tambahan subjek kita tulis di sini. Wes, jadi turun deh. Bisa nggak naik lagi? Sebentar. Ini kursornya dihilang, kenapa ya? Masa Allah, ini ada-ada aja ya. Hari ini luar biasa saya. Ini pustakawan. Kita tulis pustakawan. Kemudian kita ambil 1 kartu. Kartu yang ketiga. Dan di sini berarti ini kartu tambahan. Kartu tambahan subjek. Yang kedua, subjeknya kan ada 2. Ya. Kita turunkan. Ini laptopnya nggak mau dimarahin. Perpustakaan. Tadi kan pustakawan. Nah, kartu yang ketiga kita buat. Kita turunkan dulu ya. Kartu tambahan. Apa nih? Pengarang. Kita tulis di sini nama pengarangnya. Mariam. Ya, Mariam Nur Salamah. Nah, kalau misalnya mau saya warnain, boleh saya warnain deh. Biar Bapak bisa membedakan. Enggak jelas ya, yang itu terlalu gelap. Nah, ini kemudian yang ini subjeknya saya merahkan. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah subjek. Kartu subjek untuk membedakan saja. Nanti kalau kenyataan di lapangan Bapak Ibu nggak usah warna-warni. Warna biasa aja, warna. Nah, kan beda sekarang. Nah, ini kartu tambahan, kartu utama judul. Ini kartu tambahan subjek yang pertama. Ini kartu tambahan subjek yang kedua. Ini kartu tambahan pengarang. Udah 4. Gampang kan? Ada yang mau coba lagi bukunya siapa? Ayo kita coba praktek lagi. Saya buat dulu di sini. Nah, ini ya. Ini saya hapus dulu. Kita praktek lagi.
Yang itu nggak dihapus, masih ada Bapak Ibu. Yuk, buku siapa yang mau dipakai praktek? Boleh. Apa ada yang masih mau ditanyakan dulu? Coba yang pengarangnya 1 atau 2, formatnya berbeda. 1, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Yuk, pengarangnya siapa namanya? Henry Manampiring. Henry Manampiring. Iya. Manampiring. Marga bukan loh, Marga. Iya, Marga. Koma, siapa namanya? Henry. Henry, pakai Y. Begini? Henry, R. Henry ya. Iya, salah ketik saya. Sebentar. Manampiring. Saya rubah warnanya hijau. Nah, ketukannya kelima. Ya, tadi M, N, A, M. Berarti di M kedua. Nah, judulnya apa? Filosofi teras. Filosofi Teras. teras. Sebentar, saya ganti warna hijau. Aduh, ini mulai lagi deh. Filosofi teras. Saya ganti warna hitam. Filosofi teras, kemudian garis miring. Kita kembalikan lagi. Henry, nggak ada anak judul kan? Iya, nggak ada, Bu. Manampiring. Ada pengarangnya lagi? Nggak ada, cuma 1. Ada ilustrasinya sih, Bu. Nggak usah. Nggak usah. Ada apa lagi? Ibu Ada maaf editor. sebentar, Ibu maaf sebentar. Itu yang Manampiring yang hijau itu memang besar kecil gitu Bu hurufnya Bu. Iya, itu kan sebagai tajuk. Oh iya, iya Bu. Iya. Sebagai tajuk. Iya ya Bu. Ya. Kemudian ada editor, penyunting, ada? Editor, penyunting. Ada. Oke. Ada apa nih? Penyunting. Ada editor. Nah, bilang Ibu saya biar bisa ngetik. Editornya siapa? Patricia Wulandari. Patricia. Wulandari. Iya. Begini ya. Oke, sebentar geser dia. Nah, ini ketukan kelima karena ini pengarang, jadi bentuk formatnya berbeda. Ada lagi? Masih hanya 1 editornya? Hanya 1 editornya. Terus kemudian ada ilustrator, desain Edisi dulu. layout. Udah, nggak usah. Kalau di ACR 2 itu tidak dimasukkan. Hanya edisi, penyunting, penterjemah tambahannya ya. Kemudian ada edisi atau cetakan? Ada. Apa? Ini cetakan ke-7. Cetakan ke-7. Kota terbitnya? Kota terbit Jakarta. Jakarta. Penerbitnya? Penerbitnya Buku Kompas. Tahunnya? Tahunnya 2019. 2019. Titik. Ada huruf Romawinya? Masuk ketukan kelima. Ada. Berapa? XX 1F. Ya. 24 ya? 24. Jumlah halaman? 320 halaman. 320 halaman. Ada ilustrasi? Maksudnya ada gambar, tabel, buku seperti gitu? Ada ilus. Iya, ada. Ada ilus. Ada apa ilusnya? Ilusnya gambar. Gambar, oke. Ilus, titik, koma, tinggi, tinggi bukunya? Nyarinya di mana ya, Bu? Diukur sama 13 kali 19 cm. Salah itu. Berarti yang satunya berapa? Yang paling tinggi ditulisnya apa? 13. Ish, masa? Yang mana, Bu? Tingginya, makanya pakai penggaris saja tinggi bukunya berapa. Aduh, nggak tahu kok gini kira-kira berapa ya, Bu? Ibu lantainya ubinnya kelihatan nggak keramiknya? Keramiknya kelihatan nggak? Lantai yang ibu injak kelihatan nggak? Kelihatan.
garisnya ya udah diukur ke lantai. Itu keramiknya keramik berapa ukurannya? 30 atau 40? Aduh, nggak tahu Bu, bentar ya Bu. Masa Allah, ibu kan punya rumah juga kali. Masa nggak tahu keramik ukuran 30 apa 40? Walau ibu, saya kayak nanya anak TK jadinya. Aduh, nggak tahu Bu, kayaknya Di buku itu yang paling tinggi berapa? Bu, di buku itu berapa? 13,5 kali berapa tadi? 13 kali 19. Nggak mungkin 19. Paling enggak 20 atau 21 itu. 21, 28 biasanya. Biasanya 21 cm. Oke. Tapi harus pakai penggaris ya kalau nanti ya. Ya, siap Bu. Nah, ada daftar pustakanya. Daftar pustakanya ada. Halaman berapa? Bentar. Halaman 304. 304. Ada di halaman 304 maksudnya? Iya. Sampai halaman berapa atau hanya satu lembar? Sampai halaman 305. Oke. Kalau lampiran masuk juga nggak, Bu? Oh, ada lampirannya. Lampirannya gabung nggak jadi satu dengan jumlah halamannya? Lampirannya. Itu termasuk lampiran. 320 itu termasuk ada lampiran di dalamnya? Iya. Atau halamannya misah lagi? Lampirannya, halamannya terpisah nggak dari isi bukunya? Enggak. Nyambung. Nyambung. Oke, berarti di sini tulisnya termasuk lampiran. Artinya 320 halaman termasuk di dalamnya ada lampiran. Karena nyambung jumlah halamannya. Kalau halamannya tidak nyambung ditulisnya di sini. Nih. Kalau halamannya tidak nyambung di sini ditulisnya, Bu. Iya. Artinya 320 halaman ditambah ada halaman lampiran. Tapi ini kan nyambung. Jadi tidak di sini tempatnya. Tapi di daerah catatan. Ada indeks? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Ada ISBN-nya? Nomor ISBN-nya ada. 97. Sebentar, baterainya mau habis. Sebentar, Bu. Iya, Bu. Tenang. Nah, ISBN-nya ISBN. Berapa, Bu? 978 strip 602 strip 412 strip 518 strip 9. 18 strip 9. Iya. Begini. Nah, ISBN ini ada artinya, Bu. Ini 978 sampai 602 ini adalah kode wilayah Indonesia. 412 kode wilayah, kode penerbit. 518 kode buku yang diterbitkan. Jadi buku ini urutan ke 518 yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Nah, 9 ini adalah buku ini diterbitkan oleh buku Kompas dengan subjeknya tentang apa nih? Subjeknya tentang filosofi ya, berarti kan ini urutan ke-9. Artinya buku Kompas pernah juga tuh membuat buku tentang filosofi gitu. Nah, ini buku yang ini urutan ke-9 begitu. Iya, Bu. Nah, sekarang subjeknya tentang apa? Filosofi kan? Iya. Ini berupa apa? Ini berupa cerita atau bukan sih? Ini tuh kayak apa namanya? Buku hasil pemikiran dia tentang filsafat Yunani Romawi kuno. Disampaikannya dalam bentuk apa? Apa ya? Biasanya di kata pengantar ada sedikit tujuan si penulisnya. Apa dia langsung membicarakan tentang filosofi atau dia berupa cerita? Disampaikannya dalam bentuk cerita, bukan? Dalam bentuk cerita sih, Bu.
semacam self improvement itu, Bu. Self improvement gitu. Itu untuk anak kelas berapa sih, Bu? Umum, masyarakat umum, Bu. Oh, untuk masyarakat umum. Berarti ini berarti bukan bentuk cerita, Bu. Kalau begitu, Oh. ini buku pengetahuan, berarti filosofi. Iya. Filosofi. Nah, dah. Kemudian boleh di sini karena kartu katalog itu kan kecil. Boleh di sini kita harus buat kartu apa nih? Berarti kartu judul kita harus buat. Ya, kan harus dibuat kartu tambahan. Jadi setelah tajuk entry utamanya ketemu, maka kartu tambahannya, tajuk entry tambahannya apa? Berarti selain subjek ada judul, kemudian 2 Romawi. Oh, salah sebentar, ini 2 Romawi. 1 Romawi. Maaf, 1 Romawi. Terus di sini ketukan ketiga ya. 2 Romawi, berarti kita harus buat kartu siapa nih? Editor Patricia Wulandari. Ada lagi? Tidak ada, sudah. Berarti 4 kartu yang harus dibuat. Nah, kalau saya mau warnain tadi ya, ini berarti sebagai subjek, warnanya merah. Jadi Ibu bisa lihat, oh di sini nanti kalau Ibu belajar tentang tajuk subjek dan nomor klasifikasi, di dalam kartu katalog tuh disimpannya di mana Ibu sudah tahu. Tidak akan bingung lagi di mana ini ya nanti di kartu katalog disimpannya. Sudah tahu ya. Nah, ini juga sama, saya beri warna biru. Nah, kemudian ini di sini 3 huruf. Oh, ini man, kita ambil man. Nah, nanti diganti itunya warnanya. Ini pindah saya geser dulu ya. Ini terlalu dekat kali ke sini ya, kurang mundur ya. Saya mundurin aja deh sebentar. Biar Bapak Ibu ngelihatnya nggak sempit. Itu harus sejajar, Bu. Sejajar, Bu. Iya, harus sejajar, kan diambilnya dari sana. Kalau mencong-mencong nggak cantik, Pak. Coba Bapak Ibunya pakai bedaknya nggak sama. Misalnya bedak harusnya di pipi, ini disimpannya di tangan, kan nggak sama. Nggak bagus. Eyeshadow disimpannya di pipi, itu kan nggak bagus. Jadi di tempatnya ya, Pak. Nah, kemudian ini nomor klasifikasinya di sini tadi ya. Kemudian di sini 1 huruf dari judul diambil F kecil. Ntar saya rapin dulu ya. Oh, gitu. Ya. Kenapa kok ini ada 3 baris kalau yang tadi 2? Karena ini pengarang yang jadi tajuk entry utama. Pokoknya hanya yang lain sendiri itu hanya judul saja. Kalau judul menjadi tajuk entry utama, bentuk formatnya jadi berbeda. Itu yang mengatur ACR 2, bukan saya. Saya cuma ngasih tahu sama Bapak Ibu, kalau ingin standar internasional begini loh. Ibu, ada yang ingin aku tanyain. Boleh. Di sini, di buku Filosofi Teras juga, ada KMN sama EISBN. Itu tuh apa ya, Bu? Kalau EISBN mungkin maksudnya digitalnya ya, nomor digital dari ISBN-nya. Tapi kalau KMN itu apa ya, Bu? Enggak ngerti saya, orang nggak lihat bukunya. Aduh, gimana ya, Bu? Iya, sayangnya nanti kalau online. Kalau Kalau onsite. Enggak, kalau onsite. Nanti Bapak Ibu, kalau onsite bawa aja bukunya, Bu. Ya, Bu. Nanti kalau ketemu dengan saya nanti kan di angkatan ke-8 saya datang. Kalau di angkatan 8 saya onsite. Di angkatan 9 saya online ngajarnya. Nah, nanti saya ke ruangan Ibu deh. Ke ruangan 9. Saya ketemu ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, biasanya juga nggak bingung itu apa. Siapa tahu ada informasi lain di dalamnya. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu berapa kartu yang harus dibuat? Berarti 4. 4 dari mana sih? Sebentar, ini birunya kok ketebelan ya.
Nah, dari sini ini satu kartu utama, tambahannya berarti kartu subjek, kartu judul, dan kartu editor. Nah, kita buat, Bu, kita gandakan, berarti kita harus bikin lagi, ada 3 kartu lagi yang harus dibuat. Sebentar, ini saya copy dulu. Belum di copy tadi. 1, 2, 3. Nah, jadi 4 kan. Saya ambil kartu ini ya. Ini sebagai kartu utama. Saya turunin dulu. Kartu utama pengarang. Pengarang. Nah, saya ambil kartu yang berikutnya. Nggak ada yang saya tambahin ya. Bapak Ibu lihat ya. Saya kan tidak nambahkan apa-apa ya. Ya, jadi posisinya masih posisi yang asli. Ditambahkannya hanya ketika dia menjadi kartu tambahan. Kartu tambahan apa nih kita buat? Subjek ya. Nah, kita buat di sini subjeknya. Nanti saya perbaiki hurufnya. Ini kartu subjek kita tulis filosofi. Nah, ini berarti saya ganti dulu hurufnya. Jadi merah. Nah, maksudnya biar Bapak Ibu hafal dulu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah paham, sudah hafal, saya ganti hurufnya. Hitam semua ya, Bu? Hitam semua, sesuai kayak kartu katalog, kayak kartu kita ngetik. Nah, kemudian kita ambil satu kartu lagi. Kartu tambahan judul. Kita tulis judulnya di Filosofi teras. sini, Filosofi Teras. Filosofi Teras. Ini benar biru, yang ini yang saya hitamkan. Ambil satu kartu lagi. Terakhir ya, Bu? Iya, kartu yang terakhir. Kartu tambahan editor. Editor ya, bukan? Iya, kan pengarangnya hanya satu. Tadi kata Bu siapa? Bu Anida. Nah, kita tulis Patricia Wulandari. Patricia Wulandari. Nah, begini Bapak Ibu, nggak ada yang saya apa-apain ya, saya hanya menambahkan ini, saya tambahkan ini, saya ambilnya dari bawah, dari sini nih, dari tajuk entry tambahannya begitu. Berarti untuk tugas nanti dikasih tulisan kartu tambahan editor segala macam itu ya? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Ini hanya untuk Bapak aja. Nah, kalau misalnya, coba Bu jangan diwarna-warniin Bu biar hafal, boleh kita coba ya. Dari kartu yang pertama nih. Aduh, mulai lagi nih. Ininya susah lagi nih, saya nariknya gimana ini ya? Sebentar. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya rubah hitam semua. Ini pun saya rubah hitam semua ya. Karena nanti kartu katalognya seperti ini. Sebentar.
Nah, sudah. Jadi semua sama ya. Kita coba lihat lagi dari yang pertama nih. Nih kartu utama judul ya. Beda. Jadi formatnya 3 aja dia lurus. Nih. Dari sini 3 aja lurus. Kenapa lurus? Karena judul menjadi tajuk entry utama. Kenapa judul jadi tajuk entry utama? Karena pengarangnya lebih dari 3. Begitu ya. Kemudian ini kartu tambahan pustakawan. Dari sini kita naikkan pustakawan. Kemudian kartu tambahan subjek yang kedua. Dari ini perpustakaan kita naikkan ke atas. Kemudian di sini sebagai kartu tambahan pengarang. Pengarangnya keluarkan nih yang pengarang pertama disebut. Maryam Nur Salamah. Nah kemudian ini kartu yang tadi pengarang sebagai tajuk entry utama. Beda formatnya. Ya, ini namanya dibalik karena dia ada nama marga. Kemudian yang berikutnya ini kartu subjek filosofi ya. Dan ini kartu judul filosofi teras. Dan ini kartu tambahan editor Patricia Wulandari. Jadi di sini aja ditambahkan. Ini tetap ada tajuk entry utamanya ada, tajuk tambahannya ada di atasnya. Ketika jadi kartu tambahan editor. Sampai di sini bisa dipahami? Ibu, aku masih bingung. Maaf ya, Bu. Enggak apa-apa. Aku masih bingung di yang ini nih. Yang bawah, yang filosofi, judul Patricia Wulandari, yang Romawi judul, 1 Romawi judul, dan yang nomor 2 Romawi Patricia Wulandari. Itu masuknya ke apa ya, Bu? Apanya nih? Disimpannya di lacinya? Kartunya mau disimpan di mana? Enggak, ini maksudnya mereka-mereka ini ini apa gitu loh, Bu? Maksudnya kalau Kan yang kartu atas tambahan. tuh, oh, kartu tambahan. Bu ingat nggak di awal? Di awal saya menjelaskan ada pertama Bapak Ibu harus menentukan dulu tajuk entry utama. Iya. Ya, tajuk entry utama itu kan ada 4. Ada pengarang, ada judul, ada badan korporasi, ada judul seragam. Nah, iya. Nah, kalau tajuk entry utama pada nama pengarang, nih, ya, nih, pada tajuk nama pengarang, nggak apa-apa, biar paham. Kalau nggak paham, nggak nyambung, sama aja bohong, nanti nggak bisa tidur. Nah, jadi yang pertama tadi ya, tajuk entry utama ada 4 nih. Ingetin, ulang lagi nih. Kan ada tajuk entry utama pengarang, judul seragam, dan badan korporasi. Nah, judul pengarang bisa jadi tajuk entry utama kalau buku itu karya 1 orang pengarang, 2 orang pengarang, atau 3 orang pengarang. Sampai 3 batasnya. Ya. Nah, ini karena pengarangnya hanya 1, maka namanya dia sendiri yang jadi tajuk entry utama. Kebetulan ada nama marganya, maka dibalik. Ya. Nah, di dalam buku ini kan tadi kalau ada tajuk entry utama berarti ada tajuk entry tambahannya. Ya. Nah, tajuk entry utama tambahan untuk buku yang Ibu punya itu berarti kita harus buat kartu tambahan apa? Judul. Lihat dulu yang Romawinya. Kemudian harus siapa lagi nih yang harus kita tambah? Nih, editor. Masukkan nama editornya si Patricia Wulandari. Begitu. Iya, Bu. Nah, subjek, setiap buku pasti ada subjeknya lah. Subjek itu tema atau topik dari buku itu apa sih gitu. Mungkin Bapak Ibu mengenalnya topik atau tema. Kalau di istilah perpustakaan itu dibilangnya subjek. Begitu. Bisa dipahami enggak? Kalau misalnya Bu, kalau misalnya pengarangnya ada 2, berarti pengarang kedua masukkan juga, dibuat kartunya. Kenapa sih ini kartunya kok jadi banyak? Iya, kan ini kartu utama pengarang. Ini kartu subjek tambahan, nanti ada kartu judul, ada kartu editor. Kenapa harus itu dibuat? Misalnya begini. Kalau orang yang datang ke perpustakaan Bapak Ibu, apakah semua hafal dengan nama pengarangnya? Pernah nggak Bu Anida datang ke perpustakaan waktu kuliah? Iya. Kan pernah datang ke perpustakaan.
Misalnya Bu Anida hanya dapat judulnya, misalnya nih bagus nih buku ini nih judulnya nih, pengarangnya siapa? Aduh nggak tahu, saya lupa lagi. Pokoknya judulnya itu tentang filosofi teras. Nah pasti Bu Anida nanya, Bu, di sini ada buku tentang filosofi teras nggak? Karena Ibu udah tahu judulnya. Maka Ibu akan dikasih kartu judul. Yang ini nih. Jadi Ibu nanti menelusurnya dari sini karena kartu ini akan disimpan di laci katalog di kartu judul kalau ada yang kalau kartunya dicetak. Kalau kartunya nggak dicetak, misalnya kita kan udah online, udah komputerisasi, udah pakai komputer, tinggal ditelusur aja masukkan tulisan filosofi teras akan keluar buku ini. Berarti yang filosofi teras ditulis ya Bu ya? Iya, ini sudah nih. Ya iya, maksudnya kalau kartu tambahan judulnya tidak usah ditulis, kemudian kalau filosofi ke terasnya ditulis ya Bu ya? Iya, ininya nggak usah ditulis. Kalau nanti mah begini nih Pak, nih saya hapus deh, biar nggak pusing. Nah, tunggu saya turunin daripada pusing. Bentar. Nah, ini berarti kartu tambahan judul. Nanti Bu Anida kalau taunya kartu taunya judulnya apa Mbak? Tahu nggak? Tahu Bu, judulnya filosofi teras. Ya udah cari di kartu judul. Begitu. Ya, kalau Nulisnya misalnya bebas Bu, maaf. Itu ya? judulnya ini bebas. Enggak, ini kan filosofi yang bawah ini kan 5 ya, ketukan ke-5. Ini bebas yang di atas. Bebas kalau itu mah di tengah-tengah Bapak mau ke sini agak ke sini biar pas benar-benar tengah boleh. Yang penting ada beda. Ada cirinya gitu ya. Nah, kalau misalnya Bu Anida kenalnya kebetulan tahu nama pengarangnya. Nah, Bu Anida tahu nama pengarangnya. Tahu nggak judulnya? Nggak tahu. Saya, Bu, ada nggak buku karya buku karya Henry Manampiring misalnya. Ibu tahunya, Bu, di sini ada buku karya Henry Manampiring nggak? Nah, kita kasih tugas perpustakaan pasti kasih nama pengarang, kartu pengarang. Jadi Ibu akan menelusurnya dari sini, Manampiring Henry. Pasti dibalik namanya. Karena nama marga. Nah, kalau misalnya saya mau cari buku, Bu, bukunya apa judulnya? Nggak tahu judulnya apa, tapi saya cari bukunya tentang filosofi. Nah, dikasih kartu subjek. Ibu masukkan kartu subjek, kata kunci subjeknya, maka akan keluar kartu ini. Nah, akan keluar Bu kartu ini, Bu. Wish, balik lagi. Nah, kartu ini akan keluar. Nah, kemudian misalnya saya nggak tahu nama pengarangnya, judul bukunya pun saya nggak tahu, tapi saya tuh cari buku ada nama entah dia pengarang, entah siapa, pokoknya namanya Patricia Wulandari. Nah, ada kalanya editor itu juga di buku yang lain dia bisa menjadi pengarang. Maka kita kasih kartu ini, Patricia. Seperti itu. Nah, ini saya tutup ya, saya hapus ya. Nah, gitu. Jadi ada beberapa titik akses yang bisa menemukan buku ini dengan judul yang sama, tetapi cara menelusurnya berbeda-beda. Sama Bapak Ibu nih, Bapak Ibu dari berbagai daerah bukan ini? Apa semua Jakarta? Enggak kan? Seluruh Indonesia, Bu. Nah, Beda-beda, Bu. oke, beda-beda. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu, misalnya saya hanya membuat kartu pengarang saja. Misalnya ketika nanti Bapak Ibu datang ke Jakarta, Bapak Ibu nggak boleh naik pesawat, harus hanya disediakan bis. Tentu yang jauh kan bingung kalau harus pakai bis. Waduh, lama banget saya datang ke Jakartanya. Mungkin nggak bakalan mau berangkat. Nah, tapi karena ada pesawat, ada bisa naik bis, ada bisa naik kapal, misalnya mungkin ada yang naik mobil pribadi, maka bisa datang semua ke Perpustakaan Nasional, tujuannya sama ke Perpustakaan Nasional, tetapi dilakukan dengan alat transportasi yang berbeda-beda. Begitu juga dengan buku. Buku ini bisa ketemu, ditelusur pakai nama editornya akan ketemu, pakai nama subjeknya ketemu, pakai judul bukunya ketemu, pakai nama pengarangnya sendiri pun
akan ketemu. Itu maksudnya. Karena pemustaka yang datang ke perpustakaan kita belum tentu dia hafal nama pengarangnya. Belum tentu dia tahu judulnya. Kan beda-beda setiap orang kemampuannya. Ada yang dia hafal nama bukunya, ada yang nama pengarangnya, seperti itu. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Masih bingung Bu Anida? Nanti praktek. Gimana Pak Ahmad Firdaus mau nanya apa nih? Itu Bu di modul halaman 40 mengenai nama Ibu. Kalau Ibu kan pakai koma Bu ya, mana piring koma Henry. Di sini strip Bu. Di Strip modul. terus? Ya, Sulistyo strip Basuki Pak, bukan Oh, koma Bu. dia itu nama sandang. Jadi nggak boleh dibalik. Sulistyo Basuki tetap nggak boleh dibalik. Tapi pakai strip Bu ya, strip begini Bu. Iya, itu nama sandang. Iya. Dia menggunakan nama sandang. Sebenarnya nama dia sendiri itu. Cuma dia nggak mau dibalik. Kan dulu taunya semua orang namanya dibalik. Karena dia tahu Sulistyo Basuki itu bukan nama marga. Jadi dia pakai tanda sambung. Dianggap kata sandang. Jadi nggak boleh dibalik. Gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Pak Abdul? Iya. Rahman? Izin Bu. Iya. Ada beberapa pertanyaan Bu kalau saya Bu. Wush, banyak bener. Pertama Apa? Bu, kalau di bukunya itu dia menuliskan gelar gitu Bu. Nah, apakah di katalog ini kita harus menuliskan gelarnya juga Bu? Gelar akademis. Ya. Saya nyontoinnya kan enggak. Oh, berarti nggak usah ya Bu? AACR 2 tidak boleh Siap. mencantumkan gelar akademis kecuali gelar agama dan gelar bangsawan boleh. Siap. Cantumkan ya. Itu kalau AACR 2 loh pedomannya. Kalau pedomannya pakai RDA, gelar akademis dimasukkan. Jadi beda Siap. pedomannya ya. Siap Bu. Oke, ada Nah, lagi? selanjutnya Bu, terkait kan di buku yang saya pegang ini ada indeks ya Bu. Mm-mm. Apakah indeks itu hanya ditulis indeks saja seperti tadi yang ada di contoh yang Ibu buat atau mesti dituliskan halamannya Bu? Karena kan indeks ada beberapa halaman nih Bu. Betul. Kalau indeks tidak usah dicantumkan usah. halaman. Cukup indeks saja. Indeks itu adalah daftar istilah yang digunakan oleh si penulis merujuk ke halaman. Coba aja lihat di belakangnya ada angka-angka kan. Itu tuh angka-angka itu halaman loh. Pak Abdul, coba Ya, Bu. dicek. Kata istilah itu ada di halaman Ya, tersebut. betul. Jadi hanya indeksnya saja, halamannya tidak usah dicantumkan. Siap Bu. Oke, ada lagi? Lalu Bu, Sebentar ya Bu Anida nih, borongan nih, borongan. Pak soalnya Abdul. bukunya luar biasa bikin saya Nggak bingung apa-apa, sedikit, Bu. buku itu memang macam-macam, jadi Iya, Bu. pusing kan? Ya Bu, jadi kan sebenarnya Bu kalau kita mau nyari gampang kan sebenarnya di buku itu ada katalognya sendiri ya Bu. Cuman kadang ini yang saya temukan Bu terkait tadi ada ilustrasi. Berarti kan di buku itu harusnya ada gambar dan intinya gambar lah Bu, ya, gambar Iya. atau tabel. Gambar, bagan, ya. tabel, foto. Nah di katalog yang dibuat yang disantumkan di buku ini dia nggak ada tulisan ilustrasi Bu. Cuman pas saya cek kok ini banyak gambar gitu Bu. Berarti kalau misalnya ini jadi tugas saya berarti saya harus menambahkan ilusnya ya Bu ya. Betul. Siap. Gitu. Kalau satu Karena lagi udah Bu. dapat ilmunya sekarang, karena udah dapat ilmunya. Kemarin kan belum dapat ilmunya tuh. Baik, Jadi Bu. gini, kartu katalog yang ada di dalam buku sekarang kan udah ada kartu katalognya tuh, memudahkan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu udah punya ilmunya, dilihat dulu, udah benar belum informasinya, benar nggak ada. Kalau nggak ada jangan dimasukkan. Kalau ada harus ada yang harus dimasukkan yang kurang seperti itu. Ya. Perbaiki Bu ya. Iya, diperbaiki dulu. Kalau sudah benar boleh diikuti. Tapi kalau salah jangan, kan udah dapat ilmunya sekarang. Apalagi? Satu lagi Bu, terakhir Bu. Mohon maaf ya teman Bapak Ibu yang lain. Gak apa-apa, Terkait jadi ada mewakili. edisi Bu. Terkait ada edisi Bu. Di sini kalau yang di buku ini penulisnya adalah @revisi. Sempat juga saya lihat Bu waktu itu ada yang menuliskan @ref gitu Bu. Yang benar itu yang tepat itu yang mana Bu? Mohon pencerahannya. @ref. @ref. Titik. Siap. Jadi edisi revisi. Ada yang nulisnya edisi terbaru ya, tulis @terbaru. Oh, tulisnya Diikuti ref atau revisi Bu? ref. Ref aja, siap. Terima kasih Bu Jadi atas kita harus pencerahannya. nggak apa-apa. Kita harus ikuti apa yang ada di buku, kan kita membuat wakil dokumen. Jadi istilahnya kita membuat miniatur isi bukunya.
informasinya. Jadi harus sama, nggak boleh ada yang dikurangi, nggak boleh ada yang ditambah-tambah, nggak boleh. Misalnya biar bagus ada indeksnya, padahal nggak ada, nggak boleh. Mau saya tambahin ilus meskipun nggak ada gambarnya, nggak ada tabel, nggak boleh, karena itu informasi buat si pemustaka. Begitu. Oh, Bu, mohon maaf Bu, sekali saya takut salah nih. Berarti kalau di bukunya ada tulisan edisi revisi, di depannya berarti saya nulisnya @revisi atau @ref Bu. Mohon maaf, tadi kan kata Ibu harus Sebentar. sesuai dengan penulisannya, Iya. sesuai dengan informasi bukunya. Sebentar ya, Siap, Bu. saya copy deh, saya ketik di sini biar nggak pusing. Terima kasih Ibu. Nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu kan baru belajarnya sekarang. Kalau saya Betul, Bu. udah kuliah 4 tahun, wajar Bapak Ibu banyak bertanya, bagus. Berarti kan saya ngajarnya menarik perhatian Bapak Ibu kan. Alhamdulillah, sangat tertarik Bu. Gini, revisi. Titik. Di awalnya di depannya nih ada tanda dulu nih. Misalnya di sini titik, strip begini kan. Ini selalu ada. Siap. Kemudian di sini misalnya ada cetakan juga. Iya. Cetakan ketiga misalnya ya. Baru titik tanda sambung 2. Baru apa di sininya misalnya Bandung. Dan seterusnya, titik 2, penerbitnya siapa. Misalnya Bandungnya nggak diketahui, tapi Bapak Ibu tahu bahwa buku itu terbitan, kota terbitnya di Bandung. Misalnya penerbit yang di Bandung apa? Remaja Rosda Karya, ya. Bapak Ibu tahu Remaja Rosda Karya itu di Bandung, diterbitkannya kota terbitnya, tapi di buku itu tidak tercantum kata Bandung. Maka pakai kurung siku, ditulisnya Bandung. Artinya tidak dicantumkan di dalam buku. Atau misalnya, aduh nggak tahu ini penerbitnya di mana ya. Kalau ini tahu ya, ini posisinya tahu, tapi di dalam buku tidak dicantumkan Bandungnya. Remaja Rosda Karya itu adalah penerbit di Kota Bandung, ya. Nah, tapi di dalam buku tidak dituliskan Bandungnya, tapi Bapak Ibu tahu bahwa Remaja Rosda Karya itu adalah penerbit dari Bandung. Maka ditulisnya seperti ini. Kalau tidak diketahui sama sekali, maka di sini pakai SL. SL. Artinya sin loko. Tidak diketahui lokasinya. Nah, misal penerbitnya juga nggak dikasih tahu Bu nama penerbitnya. Titik 2. Pakai kurung siku lagi. S.N. Sinomin. Tidak diketahui penerbitnya. Ternyata tahun terbitnya juga nggak dikasih tahu. S.A. Sin ano. Ini bahasa Latin. Asik ya belajar perpustakaan. Bikin pusing. Pusing karena baru kenal. Yang SN sama SA tadi. Kalau udah kenal asik. Luar biasa loh. Orang perpustakaan tuh pemikir tahu Pak. Sampai sedetilnya ini orang di sana yang udah melek duluan bahasa, melek duluan huruf, melek duluan tentang informasi seperti ini mengaturnya. Ini sudah diatur dari sananya, dari ISBD-nya. Dari ISBD. Maaf tanya Bu. Ya. Untuk ilus itu sepengetahuan saya kok dari kemarin-kemarin itu kok ilus itu cover loh. Kalau ada covernya berarti ada ilusnya. Gitu. Itu untuk dunia kepenerbitan. Oh, ngoten. Ya, siap, nah, siap. sekarang coba Bapak bikin buku nggak usah pakai cover, nggak usah dikasih warna, langsung tulisan, nggak laku bukunya. Biar kata Bapak, ini buku bagus loh, bagus banget Siap, ini siap, bukunya. siap. Nggak Siap. laku, nggak menarik. Bapak kenal Ibu aja kan, posisi Ibu kan dalam posisi yang menarik. Dandan rapi, coba lagi mules tapi masih nahan giliran kamar mandi, apa bagusnya? Iya kan, semua sama. Kalau orang mules Betul. tidak menarik. Soalnya kemarin agak el-elan juga. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi siap, kalau bentuk kenapa buku ada ilustrasi, dibuat ilustrasi disesuaikan dengan judul bukunya atau dengan isi covernya supaya menarik.
Kalau menarik kan orang mau membeli. Baju juga kalau bentuknya menarik, kita mau membelinya. Tapi kalau bajunya tidak menarik, ya tidak mau kita membelinya. Seperti Siap. itu, ya. Ibu, mau Ya. tanya lagi. Oh iya, apa nih? Aduh, Insya Nggak Allah. apa-apa, nggak Ibu apa-apa. lucu tahu Bu, jadi ngantuk. Oh, saya lucu. Ya, ini materi berat. Kalau saya serius, Bapak Ibu pusing. Pusing nanti ada tanduknya di kepala. Saya bingung. Iya Ibu, kalau misalkan saya menemukan satu buku yang dimana emang Nggak ada yang buku buang. enggak, bukan maksudnya saya punya buku dan di mana bukunya itu nggak ada bibliografinya. Apakah itu nanti dimasukkan atau jangan? Nggak usah. Berarti nggak usah. Nggak usah. Ibu kan tidak ada tai lalatnya di pipinya. Terus saya bilang ada tai lalatnya di hidung. Oh iya Bu, Itu siap. ibu siapa? Bukan Ibu Iya. Anida Karima. Pasti ibu bilang, ih saya nggak punya tai lalat di hidung. Iya. Nah kan bukan ibu, berarti jangan. Ya. Oke. Itu aja Bu. Makasih ya Bu. Ya sama-sama. Ada lagi? Pak Bayu jadi pusing ya? Bu, Ya. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Oh iya. Oh iya Bu Nawaroh. Gimana nih Bu? maaf nih Bu. Tadi kan saya memperhatikan maafin. Ibu ada warna ya, warna-warna itu dikasih warna ya. Itu apa memang harus apa ya? Ada Kasih kriteria warna. warna yang perlu kita Enggak. itu atau gimana? Enggak, itu Bu. hanya memudahkan aja supaya Bapak Ibu Oh, tahu. Kalau hitam putih, misalnya kalau yang belum tahu, saya contoh ya, saya buka deh, misalnya mana ini, misalnya. Nah, Bapak Ibu, nomor 1 huruf Arab, dibilangnya ini 1 huruf Arab. Ini adalah sebagai subjeknya. Nah, ini 1 Romawi adalah tajuk entry tambahan. Atau istilahnya di ilmu perpustakaan disebut juga dengan jejakan. Kalau di dalam kartu katalog disebutnya jejakan. Jejakan itu adalah yang akan membantu kita berapa kartu yang harus dibuat. Dari sini. Nah, ini kartu untuk tambahan editor. Misalnya saya hanya buat seperti itu. Kalau buat untuk yang baru belajar, pasti masih bingung yang mana sih gitu. Ada kalanya judul, subjek, itu sama. Seperti ini contohnya. Ini masih mending ada beda teras. Ada kalanya judulnya filosofi. Subjeknya filosofi. Nanti begitu jadi kartu tambahan, bingung yang mana kok filosofinya jadi 2 ya. Padahal yang satu ditulis huruf besar sebagai subjek, yang ditulis huruf kecil sebagai judul. Kan gitu. Nah, jadi ada teknik juga cara pembuatannya. Seperti itu, Bu. Misalnya bukunya, buku pelajaran anak sekolah Bahasa Indonesia judulnya. Nanti subjeknya juga pasti bahasa Indonesia dong, nggak mungkin jadi filosofi. Iya, iya, iya. Nah, ketika jadi kartu judul dan jadi kartu subjek, kan sama-sama bahasa Indonesia. Nanti pasti Ibu di pikiran Ibu, berarti nggak usah dibuat 2 ya. Ya enggak lah, beda. Yang satu kartu judul ditulisnya huruf kecil, yang satu subjek ditulisnya huruf besar semua. Disimpannya pun berbeda. Kartu subjek disimpan di laci kartu subjek, di laci katalog ya maksudnya. Nah, yang satu lagi di laci katalog kartu judul. Begitu, berbeda tempatnya. Artinya Bu, Mm-mm. itu berarti warna tergantung kita yang mewarnai untuk memudahkan kita ya Bu ya. Betul, mudahkan mengingat ketika Ibu membuat misalnya Ibu ngolah 10 buku, begitu di print, waduh hitam putih semua nih, keder deh, mana kartu utama, mana kartu judul, mana kartu subjek, gimana kalau bukunya ada 10.000 kartunya kan banyak tuh, Ibu nyusunnya luar biasa deh. Harus dipilah dulu kartu pengarang, kartu editor, kartu penyunting. Nah, kartu editor disimpannya di kartu pengarang. Kartu penyunting disimpan di kartu pengarang. Sama. Badan korporasi disimpan di kartu pengarang. Kartu judul disimpan di judul. Tambahan judul disimpan di judul. Ada judul seri disimpan di kartu judul. Cuma subjek yang dia sendirian. Subjek saja. Jadi bisa Bu, kalau kartu editor penyunting penterjemah di mana disimpannya nanti di lacinya? Di kartu pengarang, tapi disusunnya berdasarkan alfabetis namanya masing-masing. Nih contohnya, saya ulang ya, coba ya dari atas. Nih,
Ini kan kartu judul, disimpan di kartu judul di urutan A. Ini, dari sini kita ngambilnya. Nah, nanti kartu yang ini disimpan di kartu subjek dari sini, pustakawan di urutan P. Jangan dari A lagi, kan udah ada dia di sini nih. Sebagai kartu subjek. Ya. Kemudian kartu yang satunya lagi, ini kartu subjek juga. Disimpannya di urutan P. Duluan mana? Pustakawan dengan perpustakaan. Lebih dulu mana? Perpustakaan. Iya, perpustakaan dulu, pustakawannya di belakang. Begitu. Nah, nanti ambil lagi satu kartu nih. Ini disimpan di kartu pengarang di urutan M.